Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen strategi di sesi yang ke-10. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan membahas mengenai space metrik dan internal eksternal metrik. Ya, sesi ini melanjutkan dari sesi sebelumnya. Ya, setelah kita belajar IFAS, EFAS, lalu kita analisis SWOT, ya, pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan di space metrik dan internal eksternal metrik. Oke. Jadi, apa itu space metrik? Space metrik atau biasa disebut dengan strategic positioning and action evaluation. Ya, space. Metrik posisi strategi dan evaluasi tindakan. Ini adalah salah satu metrik yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Dalam matriks ini terdapat 4 kerangka kuadran yang dapat menentukan apakah agresif, ya, kuadran yang pertama, lalu ada kuadran yang kedua, konservatif, serta ada kuadran yang ketiga, defensif, ya, atau kompetitif, kuadran yang keempat. Nah, dari 4 ini, mana yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan yang kita analisis? Ya, kan sudah mempunyai masing-masing mahasiswa per kelompok sudah memilih perusahaan mana yang akan kita analisis. Nah, di sini kita lihat nih bagaimana cara penggunaan dari space metrik. Di dalam metrik space terdapat sumbu-sumbu yang melintang secara vertikal dan horizontal. Sumbu-sumbu tersebut merupakan dimensi internal dan eksternal dari perusahaan. Nah, ada 4, ya, 4 sumbu. Yang pertama, financial strength atau kekuatan dari keuangan. Ya, ini yang pertama. Itu dimensi internal terdiri dari kekuatan keuangan, financial strength, serta keunggulan kompetitif, ya, atau competitive advantage. Nih, ini ada di kekuatan internal. Sedangkan dimensi eksternal itu ada di lingkungan, ya, stabilitas lingkungan, atau bisa disebut dengan environmental stability. Ini kekuatan dari eksternal, serta ada juga kekuatan industri, ya, atau industrial strength. Industrial strength ini ada di eksternal. Nah, bagaimana cara pengisian dari kuadran metrik space tersebut? Baik, kita dalami cara pengisiannya. Nah, analisis space terdiri dari 4 input variabel, dimensi atau dimensi yang digunakan, yaitu yang tadi, ya, kekuatan finansial. Jadi, apa saja sih yang ada di dalam kekuatan finansial? Ya, nih contohnya mencangkup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan keuangan. Ya,
bisa dipahami ya. Jadi apa saja semua yang ada pada kekuatan keuangan ya, seperti profitabilitas ya, profitabilitas keuangan perusahaan yang sedang kita analisis, atau likuiditas ya, atau aliran uang kas ya, atau skala ekonomi. Ini contoh secara garis besar ya. Sebetulnya masih banyak lagi dari kekuatan keuangan. Kita sesuaikan saja dengan apa yang kita temukan di dalam laporan keuangan perusahaan yang sedang kita analisis. Ya, kita sesuaikan. Jadi tiap-tiap kelompok itu berbeda laporan keuangannya. Ya, biasanya kalau perusahaan terbuka ya itu besar, skala besar itu biasanya laporan keuangannya dipublis. Ya, kita mudah mencarinya. Tapi kalau perusahaan yang mungkin skala menengah itu ada yang TBK, ada yang enggak. Nah, itu agak kesulitan untuk mencari kekuatan finansial daripada perusahaan tersebut ya. Tapi kita coba dalami, mencari sejauh mana laporan kekuatan finansial itu ya, laporannya itu terakhir tahun berapa misalnya kalau ditemukan. Diupayakan mencari laporannya yang terbaru, yang terupdate data keuangannya. Jangan yang udah berapa puluh tahun yang lalu. Ya, tuh gitu. 3 tahun yang lalu lah, maksimal 5 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Kita analisis kekuatan industri. Ya, kekuatan industri mencakup ukuran kekuatan industri ini ya. Apa aja sih yang ada di dalam kekuatan industri perusahaan? Seperti potensial pertumbuhan. Kira-kira perusahaan ini ke depannya berpotensi untuk semakin tumbuh apa tidak. Itu harus kita forecasting peramalannya. Kita cari apa saja yang kira-kira perusahaan kita tuh bisa tetap tumbuh, lalu ada kemampuan teknologi. Ternyata perusahaan kita tuh mengadopsi teknologi terbaru, canggih. Nah, kan itu peluang bagi perusahaan kita untuk terus ke depannya dalam melakukan pertumbuhan. Lalu ada produktivitas serta intensitas kapital. Itu contoh dari kekuatan industri. Lalu ada keunggulan bersaing atau competitive advantage ya. Keunggulan bersaing ini dapat kita ukur ya, atau menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut dapat unggul dari para pesaing. Nah, contohnya kualitas produknya bagus ya, tidak mudah ditiru misalnya. Loyalitas pelanggan, lalu pangsa pasar, utilitas kapital. Nah, ini ya. Ini contoh-contoh yang dapat menggambarkan dari keunggulan bersaing atau competitive advantage ya. Lalu ada juga nih kestabilan lingkungan ya, environmental stability. Nah, di sini apa saja yang dapat menjadi patokan ukuran ya yang mencerminkan kestabilan lingkungan, yaitu perubahan teknologi, tingkat inflasi, hambatan masuk pasar,
intensitas persaingan. Nah, ini secara garis besar ukuran-ukuran yang dapat mencerminkan dari stabilitas lingkungan ya. Tapi poin-poin ini yang tadi Bapak sampaikan itu secara garis besar masih kita bisa sesuaikan dengan yang ada di perusahaan kita, menyesuaikan ya perubahan teknologi, tingkat inflasi, hambatan masuk pasar, intensitas persaingan. Kembali lagi dilihat kira-kira apa aja yang ada di stabilitas lingkungan perusahaan yang kita analisis, lalu competitive advance-nya, lalu kekuatan industrinya, serta kekuatan keuangannya. Ya, ini 4 topik dalam space metric yang harus benar-benar didalami. Ya. Nah, beragam variabel bisa memetakan masing-masing dimensi. Oleh karenanya, dalam menyusun metrik ini, hendaknya harus disesuaikan dengan organisasi yang akan dikaji dan didasarkan kepada sebanyak mungkin informasi faktual yang ada di dalam organisasi tersebut. Atau dengan kata lain, sebelum kita menentukan strategi apa yang cocok untuk perusahaan kita, mari kita perlu mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan bisnisnya. Setelah kita mengetahui posisi perusahaan, maka barulah kita dapat menentukan strategi-strategi apa yang cocok untuk diterapkan, apakah konservatif, apakah defensif, ya, apakah agresif, ya, agresif atau bahkan kompetitif. Nah, ini ya strategi-strategi yang akan kita gunakan. Setelah kita mencocokkan apa penemuan dari financial advance, kekuatan finansial, lingkungan, industri, serta kompetitif. Ya. Nah, menurut David, ya, David, terdapat langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan space metric. Di antaranya, nih langkah-langkah dalam pembuatan space metric. Yang pertama ada pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial. Ya, serangkaian variabel. Tadi kan contoh variabel udah Bapak sampaikan ya, profitabilitas kayak tadi. Itu secara garis besarnya, tapi bisa disesuaikan dengan laporan keuangan yang kita temukan di perusahaan tersebut. Ya, yang pertama, pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial, lalu keunggulan kompetitif, ya, variabel-variabel kompetitif, lalu variabel stabilitas lingkungan, serta kekuatan industri. Yang kedua, nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala 1 nih paling buruk, 1 tuh ya, sampai 6 paling baik. Berarti 1 paling buruk, 2, 3, 3, 4 di tengah-tengah ya, baik mungkin. 5, 6 paling baik. Nah, untuk itu tuh untuk financial strength dan industri. Ya, kekuatan industri serta kekuatan keuangan. Yaitu paling buruk 1, paling baik 6 untuk kekuatan keuangan dan industri. Dan nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala. Nih, kebalikannya ada -6 paling buruk sampai
-1 paling baik, ya. Untuk environmental, untuk lingkungan, ya, serta kompetitif, ya, kompetitif advance. Pada sumbu FS, ya, financial strength, dan CA, competitive advantage, buatlah perbandingan dengan persaingan pada sumbu IS, industri, dan environmental, lingkungan. Buatlah perbandingan dengan industri lain. Hitung rata-rata dari FS, CA, IS, dan ES dengan menjumlahkan nilai yang Anda berikan pada variabel dari setiap dimensi dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan. Petakan nilai rata-rata dari FS, IS, ES, dan competitive advance pada sumbu yang sesuai dalam matriks space, lalu jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X. Sumbu X itu adanya competitive advance dan industri, kekuatan industri. Dan petakan hasilnya pada sumbu X, ya. Jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Y, financial dan environmental. Dan petakan hasilnya pada sumbu Y. Gambar vektor arah dari titik asal matriks space melalui titik perpotongan yang baru, ya. Vektor ini mengungkapkan tipe strategi yang direkomendasikan untuk organisasi agresif, apakah kompetitif, apakah defensif, apakah konservatif, ya. Nah, agar lebih mudah untuk memahami bagaimana cara penyusunan dan contoh perhitungan dari matriks space, maka ada baiknya kita agar tetap berpedoman pada langkah-langkah di atas. Ya, ini contohnya, jadi bentuknya begini, space metrik. Ya, langkah pertama kita mengisi, ya, apa saja yang dapat diukur dalam kekuatan finansial. Ya, tulis poin-poinnya di sini. 1, 2, 3, 4. Ini contohnya Bapak kasih contoh. Pengembalian investasi, contohnya. Likuiditas, modal kerja, laba bersaham. Ini nilai 1 kurang baik, sampai rating 6 sangat baik, ya. Ini posisi stabilitas eksternal dari stabilitas lingkungan. Lihat, stabilitas lingkungan ada apa saja? Ada perubahan teknologi, ada tingkat inflasi, ada kemudahan keluar dari pasar, ya. Ada resiko bisnis, ada juga tekanan kompetitif. Ya. Ini -6 paling jelek, kurang baik, -1 paling baik. Ya, perhitungannya. Terus kita kasih rating kan. Lalu rata-ratakan. Ini jumlahin bagi 5. Jadi rata-ratanya berapa? Ini jumlahin bagi 4. Oke. Lanjut. Sekarang kita lihat yang posisi strategis internal atau keunggulan kompetitif. Mulai dari kualitas produk, ya,
ada pangsa pasar, ada keunggulan teknologi, ada loyalitas konsumen, ada kendali atas pemasok, serta siklus hidup produk. Nah, ini yang ada di keunggulan kompetitif. Ya, min 6 biasa saja, min 1 sangat baik. Lalu ada kekuatan industri. Kekuatan industri 1 biasa saja, 6 sangat baik. Ya, berarti ini tuh kapasitasnya sangat baik. Potensi pertumbuhannya sangat baik. Ya, produktivitas sedang. Stabilitas keuangan cukup baik. Potensi laba cukup baik. Nah, itu yang menggambarkan. Jadi kita rating berdasarkan logika kita, analisis kita. Hasil dari penemuan data-data ya yang menggambarkan dari kekuatan finansial, menggambarkan stabilitas lingkungan, yang menggambarkan kekuatan industri, serta yang menggambarkan kekuatan kompetitif. Ya, dirata-ratakan skor kompetitif advance dan industri ya, lalu keuangan dan lingkungan ditambahkan lalu diratakan. Oke, ini langkah selanjutnya. Nah, dibuat diagram yang tadi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kekuatan keuangan ada di atas, lingkungan environmental di bawah, kompetitif advance ada di sebelah kiri, lalu industri ada sebelah kanan. Ya, tadi jumlahnya berapa? Sumbu Y dan sumbu X-nya dilihat. Ya, sumbu X itu dari kompetitif advance dan industri. Sumbu Y dari kekuatan keuangan dan lingkungan. 1,6, 0,85. Ya, 1,6 itu ada di sumbu X dan 0,85 ada di sumbu Y. Berarti di dalam kategori agresif. Ya, langkah selanjutnya tuh ternyata perusahaan tersebut tuh bagus ya, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, penetrasi pasar, pengembangan produk dan diversifikasi terkait. Ini apabila posisi perusahaan ada di agresif ya, beda-beda tapi perusahaannya ada juga di kompetitif misalnya di bawah. Berarti yang harus dilakukan ialah integrasi ke depan serta ke belakang atau horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk. Nah, ini karena kompetitif ya. Jadi benar-benar harus benar-benar mengembangkan pasar, mengembangkan produk, penetrasi pasar, integrasi ke depan belakang digital. Lalu defensif ini tuh bertahan. Berarti bagaimana strategi yang harus dijalankan? Penciutan biasanya pengurangan tenaga kerja, beban kerja, diversifikasi, likuidasi ya. Ada juga konservatif ya. Biasanya ini penetrasi pasar, pengembangan produk serta diferensiasi produk. Ini yang harus dilakukan oleh perusahaan apabila ada di lingkungan konservatif. Ya, dicek kembali masing-masing ada di posisi mana perusahaan yang dianalisisnya. Ya, dari hasil matrix space di atas maka dapat dilihat bahwa garis vektor menuju ke arah kuadran agresif ya, kanan atas dari matrix space, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi atau perusahaan saat itu berada pada posisi yang baik. Untuk itu, maka perusahaan diharapkan dapat menggunakan kekuatan internalnya guna memanfaatkan peluang eksternal
mengatasi kelemahan, dan menghindari ancaman eksternal. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, atau strategi kombinasi semuanya. Bisa layak digunakan tergantung pada kondisi dan kemampuan yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Ya, ini contoh lainnya. Nah, setelah space metrik, Bapak bahas mengenai internal dan eksternal metrik. Ya, metrik internal eksternal ini dikembangkan dari model General Electric. GE model parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Diagram tersebut dapat diidentifikasi. Nah, di dalam internal dan eksternal terdapat 9 sel ya strategi perusahaan. Pada prinsipnya, kesembilan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama. Yang pertama ada growth strategi, yang kedua ada stability strategi, yang ketiga ada retirement strategi, retirement ya. Nah, growth strategi merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Itu ada di sel 1, 2, dan 5. Atau upaya diversifikasi sel 7 dan 8. Stabilitas energi adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. Ini stabil ya. Ada retirement strategi, ada di 369. Adalah usaha memperkecil, mengurangi usaha yang digunakan. 369 ya, berarti ada di posisi 369 ini. Memperkecil, mengurangi usaha ya, 369. Ini sedikit. Kalau stabil ada di mana? Di tengah-tengah. Kalau pertumbuhan ada di 1, 2, dan 5. Ya. 1 dan 2 dan 5 nih. Stabil ada di bawah. Ini pengurangan. Ya. Jadi strategi pertumbuhan ini atau growth strategi didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, aset, profit, maupun kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk atau jasa, ya, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Nah, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya, ya, meminimalkan cost, sehingga dapat meningkatkan profit. Cara ini merupakan strategi terpenting apabila kondisi perusahaan berada dalam pertumbuhan yang cepat dan terdapat kecenderungan pesaing untuk melakukan persaingan. Dalam usaha yang meningkatkan pangsa pasar, dengan demikian perusahaan yang belum mencapai critical mass ya atau mendapat profit dari
large scale production akan mengalami kekalahan, ya, kecuali jika perusahaan tertentu, ya, perusahaan ini dapat memfokuskan diri pada pasar tertentu, kecuali, ya, yang menguntungkan. Itulah sebabnya, nah, contohnya misalnya Motorola dapat terus melangsungkan bisnisnya dengan mengembangkan telepon seluler dan posisinya sekarang adalah sebagai market leader, ya. Ini secara garis besar. Lalu ada strategi pertumbuhan melalui konsentrasi dan diversifikasi. Ada 2 strategi dasar dari pertumbuhan pada tingkat korporat, yaitu konsentrasi pada satu industri atau diversifikasi ke industri lain. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung mengadakan konsentrasi, sedangkan perusahaan yang relatif kurang memiliki kinerja yang baik cenderung mengadakan diversifikasi agar dapat meningkatkan kinerjanya. Jika perusahaan tersebut memiliki strategi konsentrasi, dia dapat tumbuh melalui integrasi horizontal maupun vertikal, baik secara internal melalui sumber dayanya sendiri ataupun secara eksternal dengan menggunakan sumber daya yang luar. Nih, contoh dari strategi pertumbuhan itu 1, 2, 5, 7, dan 8 ya, 1, 2, 5, 7, 8. Lalu ada konsentrasi melalui integrasi vertikal. Ini sel 1. Konsentrasi ini udah paling tinggi melalui integrasi vertikal. Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dicapai melalui integrasi vertikal dengan cara backwards integration, mengambil alih fungsi supplier. Wah, sampai supplier aja diakuisisi, ya, keren. Atau dengan cara forward integration, mengambil alih fungsi distributor. Wah, supplier diambil alih, distributor diambil alih. Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat, high market share dalam industri yang berdaya tarik tinggi, agar dapat meningkatkan kekuatan bisnisnya atau posisi kompetitifnya perusahaan. Ini harus melakukan upaya meminimalkan biaya dan operasi yang tidak efisien untuk mengontrol kualitas serta distribusi produk. Integrasi vertikal dapat dicapai baik melalui sumber daya internal maupun eksternal, ya. Lalu yang keempat ada konsentrasi melalui integrasi horizontal atau di sel yang kedua, ya. Dan sel yang kelima nih, horizontal. Strategi pertumbuhan melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun lokasi yang lain, ya, membuat lokasi lain atau unit kerja lain, ya, dan meningkatkan jenis produk serta jasa. Jika perusahaan tersebut berada dalam industri yang sangat atraktif, ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan profit dengan cara memanfaatkan keuntungan ekonomi, ya, baik dalam produktivitas maupun pemasaran. Lalu yang kelima ada diversifikasi konsentris atau ada di sel 7. Nih, pertumbuhan melalui diversifikasi umumnya dilaksanakan oleh perusahaan
yang memiliki kondisi competitive position sangat kuat, tetapi nilai daya tarik industri sangat rendah. Perusahaan tersebut berusaha memanfaatkan kekuatan untuk membuat produk baru secara efisien karena perusahaan ini sudah memiliki kemampuan manufaktur dan pemasaran yang baik. Prinsipnya adalah untuk menciptakan sinergi, ya. Lalu ada diversifikasi konglomerat atau di sel ke-8, diversifikasi konglomerat. Strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak saling berhubungan dengan dapat dilakukan jika perusahaan menghadapi competitive position yang tidak begitu kuat, ya, average, dan nilai daya tarik industri yang rendah. Kedua faktor tersebut memaksa perusahaan untuk melakukan usahanya ke dalam perusahaan lain. Tetapi pada saat perusahaan tersebut mencapai tahap matang, perusahaan yang hanya memiliki competitive position rata-rata cenderung akan menurun kinerjanya. Untuk itu, strategi diversifikasi konglomerat sangat diperlukan. Tekanan strategi ini lebih pada sinergi finansial daripada produk market sinergi, seperti yang terdapat pada strategi diversifikasi atau konsentrasi, ya. Oke, itu yang dapat kita gunakan dalam perumusan metrik internal dan eksternal, ya. Ini angka ini didapat dari perumusan space metric tadi. Ya, mungkin Bapak cukupkan di sesi yang ke-10 mengenai space metric dan internal eksternal metrik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung via WhatsApp group atau WA pribadi Bapak, mangga. Ya, Bapak terbuka sharing-sharing. Ya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Ya, sehat-sehat buat kita semua. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.